Halo, langsung aja ya kita mulai. Kali ini kita mau menelusuri bareng nih temuan dari banyak ulasan soal tablet Intel Vista Tab 30 GT. Sumbernya dari Anda semua loh. Pertanyaan besarnya gini, paket penjualannya kan lengkap banget tuh. Nah, apakah itu bisa nutupin kompromi-kompromi lain di harga 2 jutaan? Tujuannya sih biar kita bisa nimbang-nimbang, ini pas nggak ya buat kebutuhan kita sehari-hari? Oke, mari kita bedah ini. Sip, kita mulai dari yang bikin banyak orang penasaran nih. Paket penjualannya, ini lengkap banget tuh. Udah dapat keyboard case sama stylus langsung di dalam boxnya. Iya, itu jarang-jarang banget sih di harga segitu. Bener kan? Artinya, kita nggak perlu keluar duit lagi buat beli aksesori dasar buat kerja atau belajar gitu. Terus, dari ulasan yang Anda kirim, katanya layarnya juga lumayan nyaman buat nonton atau ya kerja ringan lah. Visualnya dianggap cukup halus dan jernih ya katanya. Iya, gitu. Terus performanya juga disebut lancar kok buat tugas harian. Kayak browsing, ikut kelas online, atau buat hiburan biasa aja. Baterainya juga ini dapat pujian nih, katanya tahan seharian. Lumayan kan? Itu penting tuh buat mobilitas. Banget. Kualitas speakernya aja dianggap ya lumayan oke lah buat dengerin musik atau nonton film di kelas harga segini. Oke. Ditambah lagi, ada fitur-fitur edukasi sama produktivitas bawaan. Dan yang pasti, harganya itu loh, antara 2,2 sampai 2,4 jutaan. Jelas ini nawarin value yang menarik banget ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya ya, strategi Intel di sini tuh jelas banget sebenarnya. Mereka nawarin sebuah, gimana ya, solusi siap pakai lah. Tablet plus alat buat produktivitas. Iya. Langsung komplit gitu ya. Atau pengguna kasual gitu ya. Bener, yang cari perangkat serbaguna, tapi nggak mau keluar banyak uang. Fokusnya emang di kelengkapan itu, dalam satu harga. Setuju. Kelengkapan itu emang jadi nilai jual utamanya. Tapi tentu ada sisi lainnya juga ya yang perlu kita perhatiin. Ada beberapa catatan penting nih dari ulasan-ulasan itu. Pertama, soal ngecasnya. Prosesnya katanya agak lama. Oh ya, Iya, kemungkinan sih karena charger bawaannya dayanya ya relatif kecil, mungkin cuma 10 watt gitu. oke. Jadi nggak ada fast charging gitu ya? Kayaknya belum. Jadi, kalau Anda udah terbiasa sama isi daya cepet, wah ini perlu adaptasi nih. Kebayang kan? Mungkin lagi buru-buru mau pergi, tabletnya baru keisi dikit. Agak repot juga ya. Iya sih, itu kompromi yang ya wajar ditemui di segmen harga segini. Kecepatan pengisian daya emang sering jadi salah satu fitur yang dikorbanin buat neken harga jualnya. Oke, lanjut lagi ya. Buat yang suka streaming video nih, ada batasan kualitasnya. Katanya nggak bisa nikmatin resolusi maksimal. Kemungkinan besar karena sertifikasi Wi-Fi-nya mungkin L3 ya. Oh, jadi nggak bisa Full HD di Netflix gitu misalnya? Nah, kemungkinan gitu. Jadi paling di kualitas standard definition SD aja. Terus, ini juga penting, nggak ada port audio 3,5 mm. Wah, colokan jack audio standar nggak ada ya? Iya, jadi pilihannya ya pakai headset wireless atau ya beli adaptor tambahan lagi. Soal nggak adanya port audio ini menarik sih. Mungkin beberapa lihatnya ini kayak ya udah modern lah, dorong pakai wireless. Tapi ya jelas buat yang masih suka atau butuh banget pakai headphone kabel, ini jadi pertimbangan ekstra kan? Harus beli adaptor lagi. Bener banget. Terus ada juga pertanyaan soal dukungan jangka panjang, terutama soal update sistem operasi ke depannya, ini belum ada kejelasan gitu. Iya itu juga jadi pertimbangan ya. Iya. Terus soal performa, ya ini emang bukan tablet buat main game berat ya. Lebih cocok buat penggunaan kasual, ringan-ringan aja. Terakhir nih, material bodinya. Meski katanya kesannya premium, tapi ada yang bilang agak gampang penyok kalau kebentur. Nah, hati-hati berarti ya pakainya. Sebenarnya ini semua negasin lagi soal ekspektasi kita sih. Fitur kayak pengisian super cepat atau jaminan update OS bertahun-tahun, performa gaming yang tinggi, atau bahkan sertifikasi streaming resolusi tinggi, itu kan biasanya adanya di perangkat yang harganya jauh di atas ini ya. Iya, betul. Beda kelas harganya. Jadi kekurangan-kekurangan tadi itu ya cerminan dari segmen harganya aja. Ini sekaligus memperjelas siapa sih yang mungkin kurang cocok sama tablet ini. Misalnya gamer serius, atau penikmat film yang nuntut resolusi tinggi banget, atau pengguna setia headphone kabel yang nggak mau repot pakai adaptor. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Dari semua temuan ini, Intel Vista Tab 30 GT ini kayaknya jadi pilihan yang solid ya.
Tapi dengan catatan, kalau prioritas utama Anda itu tablet terjangkau yang udah siap pakai keluar dari kotak, buat belajar, hiburan dasar, sama kerjaan ringan. Kelengkapan aksesorisnya itu jadi pembeda utama banget di kelas harganya. Iya, setuju. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal buat direnungkan sama Anda di rumah. Mengingat paketnya yang lengkap banget itu, tapi kan ada beberapa batasan yang udah kita bahas tadi ya. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih bobot penilaian yang bakal Anda kasih buat faktor kelengkapan dan harga dibandingin sama performa mentah atau fitur-fitur premium lainnya pas milih perangkat buat kebutuhan esensial sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Ya, itu kembali lagi ke preferensi dan prioritas masing-masing pengguna sih pada akhirnya.